Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2901. Aku yakin kamu tahu bahwa Jason Leo sedang melakukan comeback besar-besaran bukan? Toby Clark berbicara tanpa menutupi apapun. Ya, aku tahu. Aku juga tahu bahwa dia menuntut semua keluarga kaya di Hong Kong untuk bunuh diri di hadapannya dalam 3 hari. Jawab Harvey dengan tenang. Apa? Apa kamu berencana mengurus ini sendiri? Apakah kamu akan mengerahkan kepolisian Hong Kong, atau berencana memanggil militer Southlight? Toby tertawa pahit sambil menggelengkan kepala. Jason belum melanggar hukum apapun. Bagaimana mungkin aku menggunakan kekuatan pemerintah terhadapnya? Selain itu, dia memiliki putri keempat dari kekaisaran di sisinya. Jika aku menggunakan kekuatan pemerintah untuk menanganinya, banyak orang tak bersalah yang akan terseret. Harvey sedikit memiringkan kepalanya dan menyipitkan matanya ke arah Toby. Jadi maksudmu aku harus menggunakan Dragon Palace atau Longman? Tidak. Toby menghela napas dan menjawab. Sejujurnya, sebelum Hong Kong kembali kepada kita, separuh dari diriku masih milik kekaisaran. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan putri keempat. Tentu saja, hatiku sepenuhnya untuk negara khas setelah Hong Kong kembali menjadi milik kita. Harvey menjadi penasaran. Apa? Kamu berniat membujuk putri keempat untuk melepaskannya? Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, tapi aku ingin mencoba meyakinkan Jason untuk berdamai. Apapun rencanamu, aku hanya memohon agar kamu menundanya untuk saat ini. Biarkan aku mencoba berdamai dengan mereka terlebih dahulu, oke? Harvey tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Toby bukan orang sembarangan hingga bisa menduduki posisi sebagai komandan pertama di Hong Kong. Namun, ia tidak menyangka Toby akan secepat ini bertindak. Segera setelah mengetahui bahwa Harvey berencana mengambil tindakan terhadap Jason, Toby langsung datang untuk melakukan tugasnya. Seberapa yakin kamu dengan ini? Harvey tersenyum tenang. 70%. Mungkin bahkan lebih. Lagi pula, aku punya hubungan yang cukup baik dengan putri keempat saat itu. Toby memperlihatkan senyuman tipis. Putri keempat, yang merupakan keturunan setengah dari negara H, hampir dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Aku banyak berperan agar dia tetap di dalam keluarga. Kalau saja tidak ada permintaan dari keluarga-keluarga kaya kepada kekaisaran untuk memberikan pernyataan yang adil. Kalau saja tidak ada dukungan keluarga terhadap putri keempat. Mungkin saat itu dia sudah didepak dari keluarga kerajaan dan nasibnya lebih buruk daripada seorang pengemis di jalanan. Aku masih sangat muda saat itu, bahkan nyaris belum dianggap sebagai ksatria sejati. Namun aku melindungi sang putri, berjuang dengan sekuat tenaga dari berbagai pihak, dan memberikan nasihat yang berguna. Setidaknya, aku memiliki nilai di mata putri keempat. Meskipun aku tidak memiliki prestasi besar, aku telah bekerja keras untuk itu. Dia setidaknya akan menghormatiku. Harvey tersenyum tanpa suara. Yang mulia Gubernur Clark, apakah kamu benar-benar yakin bahwa dia akan mengingat semua yang kamu lakukan untuknya dulu? Jangan lupa, kamu bukan lagi ksatria muda seperti dahulu. Kamu sekarang adalah orang nomor 1 di Hong Kong. Saat ini, kamu dan putri keempat melayani dua pihak yang berbeda. Selain itu, kamu merasa telah banyak berkorban untuknya, tetapi mungkin di matanya, kamu hanyalah seorang pelayan. Bisa jadi dia sudah melupakan semua yang kamu lakukan untuknya. Sebagai teman, aku harus memperingatkanmu. Dia mungkin saja bersikap dingin terhadapmu. Bab 2902. Harvey York dengan getir mencoba meyakinkan Toby Clarke bahwa apa yang disebut pencapaiannya tidak berarti apa-apa bagi seorang senior kelas atas. Namun demikian, ia tetap memutuskan untuk menemui putri keempat keesokan harinya. Sebagai bentuk ketulusannya, ia juga mengajak Queenie York untuk turut serta. Berdasarkan pernyataan Toby, Queenie dapat mewakili keluarga York dari Hong Kong. Dengan kehadiran mereka,
maka kehendak kalangan atas masyarakat Hong Kong akan terwakili secara layak. Harvey merasa semua ini tetap tidak berarti, tetapi setelah melihat ekspresi penuh tekad Toby saat memohon agar rencana ini tetap dilanjutkan, Harvey akhirnya memutuskan untuk mengikuti Queenie dan melihat situasi. Harvey sendiri tidak takut menghadapi putri keempat atau Jason Leo. Namun, jika mereka bersedia berbicara, ia juga tidak akan menolak kesempatan itu. Bagaimanapun, dunia dibangun melalui hubungan, bukan semata-mata melalui pertempuran dan pembunuhan. Keesokan paginya, Harvey menginap di suite presiden di Taman Atap Hotel Three Seasons. Sementara itu, Toby membawa Leslie Clark dan Queenie ke villa di puncak Taiping. Bahkan, ia membawa banyak hadiah mewah sebelum bertemu dengan putri keempat. Sekitar pukul 10 pagi, Toby dan yang lainnya tiba di villa keluarga Leo. Tempat itu telah direnovasi dalam waktu singkat dan kini terlihat sangat berkelas. Beberapa orang dari 4 keluarga teratas Hong Kong terlihat berlutut di tanah. Tidak ada yang tahu apakah mereka berada di sana untuk memohon ampun atau untuk meminta maaf. Ekspresi Toby dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tahu bahwa bahkan jika orang-orang itu hanya berlutut di gerbang, itu sudah menunjukkan bahwa seluruh kalangan atas Hong Kong telah direndahkan. Setelah menyipitkan mata sejenak, Toby menampilkan senyum hangat. Tidak perlu panik, Nona York. Jika mereka benar-benar sudah merencanakan segalanya dengan baik, mereka tidak akan menggunakan trik sepele seperti ini sekarang. Mereka melakukan ini karena mereka belum cukup percaya diri untuk mengalahkan Hong Kong dan Las Vegas. Jangan terlalu membesar-besarkan putri keempat. Anggap saja dia hanyalah rakyat biasa dari keluarga kerajaan kekaisaran. Lagi pula, seseorang dengan darah campuran seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi penerus keluarga, meskipun dia berada di urutan keempat dalam garis suksesi. Sejujurnya, dia hanyalah seorang yang terbuang, tidak perlu takut kepadanya. Aku telah berusaha keras untuk menempatkannya dalam posisi yang ia miliki saat ini. Bagaimanapun juga, ia harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Toby menyipitkan matanya. Kita bukan datang untuk memohon hari ini. Kita datang untuk berdamai. Tidak perlu panik. Queenie tersenyum tenang. Jangan khawatir, Gubernur Clark. Apapun yang terjadi dalam perundingan ini, aku tidak terlalu peduli. Aku tidak akan gugup. Itulah maksudku ini dengan perkataannya. Tampaknya dia sudah menebak dengan tepat. Marcel York dan Harvey telah bersiap untuk menghadapi Jason secara langsung. Namun, sebagai orang nomor 1 di Hong Kong, Toby ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai sebisa mungkin. Meskipun begitu, dengan identitasnya, Queenie tidak akan menundukkan lutut hanya demi berdamai. Setelah menatap dalam ke mata Queenie, Toby menunjukkan senyum tipis. Ayo, mari kita temui putri keempat. Di sini, Tuan Clarke. Segera, seorang kepala pelayan berambut perak mengenakan tuxedo berjalan keluar dan membungkuk dengan penuh hormat kepada Toby. Meskipun tindakan kepala pelayan itu cukup sopan, ekspresi dinginnya terasa jelas. Bab 2903. Toby Clark pura-pura tidak melihat ekspresi melamun di wajah kepala pelayan itu dan tertawa terbahak-bahak. Ayo, mari kita masuk. Putri keempat pasti sudah menunggu kita. Toby kemudian melangkah maju. Queenie York dan Leslie Clark saling berpandangan sejenak sebelum mengikuti langkahnya ke dalam. Sekelompok orang tersebut kemudian diarahkan menuju sebuah aula samping, di mana seorang kepala pelayan berambut perak menuangkan teh merah untuk mereka. Silakan, anggap saja seperti di rumah sendiri. Namun selain di aula samping ini, mohon untuk tidak pergi ke tempat lain. Putri keempat masih mengalami jet lag. Kalian harus menunggu sebentar. Nada suara kepala pelayan itu terdengar sangat sopan, begitu pula dengan tindakannya. Namun wajah Toby perlahan menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tersebut. Bagaimanapun, ia masih merupakan pemimpin tertinggi di Hong Kong. Bahkan duta besar dari Kedutaan Besar Amerika pun harus menemuinya secara langsung. Setelah mengesampingkan harga dirinya demi mengunjungi putri keempat, seorang buangan berani-beraninya membuatnya menunggu seperti ini.
Apakah dia masih menganggap putri keempat itu hanya sebagai seorang pelayan kekaisaran? Tanpa sadar, hati Tobi dipenuhi dengan kemarahan yang sulit dikendalikan. Namun setelah mengingat tujuan kunjungannya, ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu memasang senyuman palsu. Ia datang untuk bernegosiasi. Kalau tidak, bisa terjadi bencana besar jika perang antar keluarga kaya pecah di sebuah kota internasional seperti Hong Kong. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, rakyat negara Ha akan berada dalam kesulitan besar. Itulah sebabnya Tobi berusaha sebaik mungkin untuk mendamaikan keadaan. Ia ingin mencegah kekacauan itu terjadi. Ia mungkin akan kehilangan rasa hormat, namun bagi orang seperti dirinya, apa artinya itu? Seorang pria yang ambisius tidak akan ragu untuk mengalah ketika diperlukan. Tobi menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, "Baiklah. Kami akan menunggu di sini. Semoga beliau tidak membuat kami menunggu terlalu lama." Kepala pelayan berambut perak itu menunjukkan senyuman penuh arti sebelum mundur ke sudut aula, dengan tenang mengamati rombongan itu tanpa sedikit pun niat untuk melaporkan kedatangan mereka. Tobi pura-pura tidak melihat apapun dan dengan santai mengamati lukisan-lukisan di dinding. Waktu pun berlalu perlahan. Saat kesabaran Tobi hampir habis, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari arah pintu masuk. Tak lama kemudian, selusin orang memasuki aula. Mereka semua mengenakan seragam ksatria, sementara pria yang memimpin rombongan itu mengenakan pakaian kasual dengan ekspresi dingin. Dia tak lain adalah Baron Kekaisaran, Wakil Komandan Kesatria Templar, Jason Leo sendiri. Setelah memasuki aula samping, Jason dengan tenang melirik Queenie dan menampilkan senyuman tipis. "Ada apa ini, kepala pelayan?" "Mereka juga datang untuk mengakui kesalahan. Suruh mereka berlutut di luar. Kita akan membahasnya 3 hari lagi." Tobi dan yang lainnya langsung memahami nasib orang-orang yang sedang berlutut di luar. Queenie lalu menatap Jason dengan tajam. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tunangan nominalnya? Namun karena Jason menunjukkan seolah-olah tidak mengenalinya, Queenie pun memilih diam dan hanya duduk tenang menyaksikan semuanya. "Yang Mulia Leo, ini adalah pemimpin tertinggi Hong Kong, Gubernur Toby Clark," ucap kepala pelayan dengan nada singkat. "Dia adalah musuh dari putri keempat." "Oh, jadi kau orangnya. Kau berasal dari salah satu dari 3 keluarga budak legendaris." Jason mengangguk seolah baru menyadari, lalu berjalan perlahan menuju Toby. "Aku dengar setelah pembebasan Hong Kong, kau mulai merapat ke istana negara Ha. Kau menjual tuan lamamu, namun masih bisa mendapatkan posisi di pemerintahan. Cukup mengesankan, Toby." Bab 2904. Kenapa sekarang kau mencari putri keempat? Apakah kau berencana menjual negara Ha kali ini? Apakah kau berniat menunjukkan kemampuanmu sebagai bagian dari keluarga budak lagi? Meski begitu, aku yakin kita bisa menyelesaikan sesuatu. Berlututlah di luar selama 3 hari, maka kami akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Jason Leo menunjukkan ekspresi main-main. Ekspresi Toby Clark sedikit berubah. Disebut sebagai bagian dari keluarga budak merupakan hal yang paling tabu baginya. Jason secara terang-terangan meremehkan Toby. Namun, Toby berhasil menahan amarahnya untuk sementara dan memaksakan senyum. "Kau ini sungguh lucu, Tuan Muda Leo. Apakah aku tampak seperti sedang bercanda denganmu?" Jason memiringkan kepalanya sambil menyalakan cerutunya dengan santai, lalu meniupkan asap ke wajah Toby. "Lalu, untuk apa sebenarnya kau datang ke sini? Apakah kau pikir dirimu hebat hanya karena kau menjadi orang nomor 1 di Hong Kong? Maka dari itu, kau merasa layak menjadi juru bicara yang meyakinkan." Jason mengulurkan tangan sambil memegang cerutunya, lalu beberapa kali menamparkan wajah Toby dengan ekspresi mengejek. "Kau salah paham, Tuan Muda Leo. Kita semua di sini adalah orang-orang beradab. Tidak ada gunanya memperpanjang perselisihan ini. Harmoni akan membawa kekayaan," kata Toby sambil tertawa terbahak. "Aku tahu kau sedang melakukan comeback besar, Tuan Muda Leo. Aku juga tahu bahwa kau perlahan menikmati balas dendammu.
Namun, bertarung dan membunuh bukan lagi jalan dunia ini. Bagaimana kalau kita duduk bersama dan berbicara? Itu akan lebih baik untuk kita berdua. Lagi pula, dendam tidak akan pernah berakhir. Toby Clark, kau pikir kau itu siapa? Jawab Jason dengan tenang. Kau memang tidak terlibat dalam apa yang terjadi 6 tahun lalu, tapi jika kau terus bersikeras ikut campur, aku akan mengubahmu menjadi abu. Jabatanmu sebagai gubernur mungkin tampak mengesankan bagi orang lain, tapi bagiku tidak ada artinya. Jika saja kau tidak pernah membantu putri keempat waktu itu, aku sudah lama menghajarmu hingga patah tulang dan menendangmu keluar. Mengerti? Jason kemudian mengalihkan pandangannya ke Queenie York, seolah baru menyadari kehadirannya. Ah, bukankah ini Nona York, wanita yang dulu sempat bertunangan denganku? Serunya, tampak sedikit terkejut. Apa? Kau khawatir setelah mendengar aku bersama putri keempat? Itukah sebabnya kau segera kembali untuk merebut kembali posisimu? Kau masih punya kesempatan. Berlututlah dan jilati sepatuku, maka aku akan memberimu kesempatan menjadi istriku. Bagaimana menurutmu? Jason menyipitkan matanya sebelum menatap Leslie Clark dengan senyum hangat. Dan di sini ada wanita cantik. Jika kau mau menjilat sepatuku, aku akan memastikan ayahmu tetap hidup. Itu tawaran yang cukup bagus kan? Sungguh pria yang arogan, angkuh, dan egois. Dewa perang yang terkenal itu bertindak seolah-olah dia adalah raja dunia. Sejak kapan anjing sepertimu berhak menyalak padaku? Balasku ini dengan dingin. Sepertinya dia lupa minum obat. Itulah sebabnya dia lupa bagaimana seharusnya bersikap. Seru Leslie. Jelas, para wanita ini bukan orang biasa. Baik Queenie maupun Leslie tidak akan membiarkan diri mereka dihina dengan cara seperti ini. Melihat Toby direndahkan seperti itu, api kemarahan sudah membakar dalam hatinya. Bab 2905. Berani sekali kalian. Apakah kalian ingin mati? Kalian berdua punya keinginan mati atau apa? Berani sekali berbicara seperti itu kepada komandan kami. Dasar bajingan. Sebelum Jason Leo sempat berbicara, para anak buahnya sudah lebih dulu diliputi amarah. Di mata mereka, Jason adalah segalanya. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima majikan mereka dihina seperti itu? Jason hanya melambaikan tangan kepada para bawahannya dengan senyuman tipis. Tidak perlu marah terhadap dua wanita muda bodoh ini. Tidak masalah. Tak lama lagi, mereka akan menuruti semua perintahku. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Orang-orang dari Ksatria Templar pun tertawa bersama setelah mendengar perkataan Jason. Mereka teringat pada para wanita perkasa yang pernah dipaksa oleh para komandan mereka untuk menjadi budak di medan perang. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti semua perintah Jason. Membayangkan dua wanita dari keluarga kaya berubah menjadi budak sungguh merupakan pemandangan yang memuaskan. Jason kemudian menyipitkan matanya ke arah Toby Clark sesaat. Bagus juga. Kau berasal dari salah satu keluarga budak, tapi aku menyukai hadiah yang kau bawa. Tinggalkan saja kedua orang ini dan pergilah. Aku akan bersenang-senang dengan mereka selama beberapa hari. Setelah puas, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah korban di Hong Kong. Bagaimana dengan niat baikku ini? Ini kesepakatan yang cukup menguntungkan bukan? Bagaimanapun juga, wanita ini adalah tunanganku secara nominal. Aku sudah sangat menghormatimu dengan menerima ini sebagai hadiah. Kau sebaiknya tahu diri. Tatapan cabul Jason kemudian beralih ke dua wanita itu. Konon katanya, ia mengidolakan Walsh Reaper, dan itu bukan hanya sekadar rumor. Matanya yang penuh kekaguman mengamati mereka dari wajah hingga ke perut, membuat siapapun yang melihatnya merasa bergidik ngeri. Jangan berani-berani melewati batas, Jason. Toby melangkah maju dan berdiri di depan Queenie York serta Leslie Clark. Senyum Toby langsung menghilang begitu ia menyadari bahwa Jason sama sekali tidak berniat untuk bernegosiasi. Aura buas Toby terasa memenuhi seluruh aula saat ia berseru dingin. Jangan lupa, ini bukanlah wilayah kekaisaran. Ini Hong Kong. Ini wilayah negara H. Di sini ada hukum. Kalau kau terus bersikap sombong,
kau akan sulit keluar dari sini. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Aku di sini untuk memastikan semua orang pergi dengan damai. Kita semua orang dewasa. Tak perlu membuat keadaan jadi buruk. Jangan pikir aku takut padamu. Plak. Jason, yang sejak tadi hanya tersenyum tipis, tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan keras wajah Toby. Berani-beraninya kau mengancamku. Plak. Kau pikir kau siapa? Plak. Seorang pria dari keluarga budak berani menantangku. Plak. Bahkan kalau aku membunuhmu sekarang, negara H pun tidak akan peduli. Kau percaya itu? Jason tampak acuh tak acuh, namun niat membunuhnya terasa sangat jelas. Toby terhuyung mundur dengan wajah penuh bekas tamparan merah. Secara naluriah, ia merogoh pinggangnya dan mengambil senjata api. Cukup. Suara dari kejauhan terdengar pada saat itu. Apa kau mau menggunakan senjatamu di wilayahku, Toby? Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Leo. Setelah itu, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Bab 2906. Belasan orang berpakaian tradisional muncul dari luar aula. Mereka adalah orang-orang barat dengan ekspresi sangat merendahkan. Mereka mengelilingi seorang wanita dingin dan angkuh yang tampak seperti berdarah campuran. Wanita itu mengenakan gaun laurel dengan mahkota laurel bertahtakan permata dan emas di kepalanya. Ia tampak berusia paling tua 28 tahun. Penampilannya sangat elegan, namun sisi dominannya juga terlihat jelas. Aura mengerikannya menyelimuti seluruh ruangan. Dia tak lain adalah putri keempat dari kekaisaran. Setiap langkah yang diambilnya, aura menakutkan terasa memancar dari tubuhnya. Tatapan dinginnya langsung tertuju pada Toby Clark sebelum ia berkata dengan suara dingin. Tuan Muda Leo adalah milikku. Ia adalah wakil komandan Ksatria Templar. Jika kau melawannya, berarti kau juga melawanku. Jika kau tidak meminta maaf dengan benar, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tampaknya, putri keempat bahkan tidak mengingat jasa-jasa yang pernah dilakukan Toby untuknya. Saat ini, ia memperlakukan Toby seperti anjing liar yang mencoba menempel padanya. Jason Leo tertawa kecil tanpa bergerak sedikit pun. Perintah putri keempat adalah mutlak. Jika dia memintamu berlutut dan meminta maaf, maka lakukanlah. Mengerti? Mateo Leo, yang mengikuti putri keempat, tampak ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya memilih diam. Bagaimanapun, yang berbicara adalah Jason dan sang putri keempat. Kau telah menghina ayahku dan menamparkan wajahnya, namun sekarang kau malah menuntut permintaan maaf darinya. Leslie Clark berteriak marah. Kalian semua sudah gila. Kami datang ke sini untuk bernegosiasi, tapi kalau memang harus bertarung, kami tidak takut. Seru Queen York dengan dingin. Toby menatap putri keempat dengan pandangan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, secercah kekecewaan tampak di matanya. Sejak kapan sekumpulan orang tak berhak menggonggong di hadapanku? Putri keempat sepenuhnya mengabaikan Queenie dan Leslie. Ia berjalan dengan rasa ingin tahu ke arah Toby. Apakah kau akan berlutut atau tidak, Gubernur Clark? Jika tidak, aku akan memintamu pergi dari sini. Dan pertemuan kita berikutnya akan berlangsung di medan perang. Leslie hendak mengatakan sesuatu, tetapi Toby melambaikan tangan untuk menghentikannya. Ia lalu menyipitkan mata menatap putri keempat dan berkata, Putri keempat, apakah kita semua akan duduk dan berbicara setelah aku berlutut dan meminta maaf? Tentu saja. Jawab sang putri keempat dengan tenang. Senyuman getir muncul di wajah Toby. Dulu, demi menggabungkan kekuatan garis darah negara H di bawah namamu, aku sudah berlutut di hadapan keluarga kerajaan baru dan lama. Bagi Ki, ini bukanlah hal yang berat. Bagaimanapun, kau adalah putri keempat kekaisaran. Jason juga merupakan bintang terang kekaisaran. Merupakan kehormatan terbesar bagiku untuk berlutut di hadapan kalian semua. Toby lalu menghantamkan lututnya ke lantai. Aku telah bertindak ceroboh, Tuan Muda Leo. Jika aku telah menyinggungmu, kumohon jadilah orang yang berjiwa besar dan maafkan aku. Maafkan aku telah menyebabkan semua masalah ini.
Aku benar-benar minta maaf. Semua orang terkejut melihat Toby menunjukkan sikap hormat seperti itu. Semua orang terlihat bingung. Tak ada yang percaya bahwa komandan pertama Hong Kong akan berlutut tanpa ragu sedikit pun. Bahkan putri keempat tampak sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Toby akan berlutut begitu mudah. Matteo sendiri tampak mengernyitkan alis. Ia tahu bahwa meskipun Toby menyerah, semua jasa yang pernah diberikan untuk putri keempat kini hilang dalam sekejap. Bab 2907. Sementara yang lain benar-benar terkejut dengan pemandangan tersebut, Jason Leo tampak tenang. Baginya, sudah tak terhitung banyaknya orang yang berlutut di hadapannya. Tidak masalah apakah Toby Clark juga melakukan hal yang sama atau tidak. Ia dengan santai melangkah maju dan berjongkok di depan Toby, lalu menepuk wajahnya sambil tersenyum. Itu tidak baik, Gubernur Clark. Baru saja kau ingin menembakku kan? Apa sekarang kau baru mau berlutut setelah putri keempat muncul? Sepertinya atasan kekaisaran benar. Orang-orang kaya Hong Kong sepertimu, hanyalah pelayan kekaisaran. Kalian memang tampak terhormat, tapi tetap saja akan berlutut ketika terdesak. Meskipun menginjak-injak orang sepertimu terasa membosankan. Namun karena kau sudah sebegitu putus asanya, aku akan memberimu kesempatan. Poleslah sepatu saya, dan saya akan memaafkanmu. Bahkan aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Jason kemudian melangkah ke depan Toby, memperlihatkan sepatu kulitnya sambil tersenyum. Leslie Clark gemetar menahan amarah setelah melihat pemandangan itu. Kau gila, Jason. Teriak Leslie dengan marah. Tidak masalah. Melayani Tuan Muda Leo adalah kehormatan bagiku. Toby kemudian melirik Leslie, seakan memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah, sebelum menggunakan setelan mewahnya untuk mengkilapkan sepatu kulit Jason. Setelah membungkuk memoles sepatu itu, ia menatap Jason dengan pandangan ramah. Apakah ini sudah cukup baik, Tuan Muda Leo? Bahkan saat ini, ekspresi Toby tetap terlihat begitu lembut. Beberapa orang di sana berkedip-kedip dengan gugup. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh seorang pria berpangkat tinggi setelah mengalami penghinaan sebesar itu. Bagus. Sangat bagus. Tidak heran kau bisa menjadi orang nomor satu di Hong Kong meskipun berasal dari keluarga budak. Tidak banyak orang yang mampu menahan diri sepertimu. Jason kemudian memandang Leslie dengan sorot mata yang dalam. Karena kau cukup cerdas, aku akan melepaskan putrimu. Tapi, wanita ini adalah tunanganku. Kau harus merelakannya. Jelas bahwa Jason memang tidak pernah berniat melepaskan Queenie York sejak awal. Cukup, Leo. Saat Queenie hendak berbicara, ia langsung dipotong oleh putri keempat. Perselisihanmu dengan Gubernur Clark sudah selesai. Urusan pernikahanmu dengan keluarga York Hong Kong bisa dibicarakan nanti. Untuk saat ini, berhentilah merendahkan Gubernur Clark. Jason tersenyum tipis setelah mendengar nada ketidakpuasan dari putri keempat. Seperti yang kamu inginkan, kata Jason setelah berbalik menghadap putri keempat. Ada sebersit kebencian dalam hatinya. Bahkan putri keempat dari keluarga kerajaan pun sesekali merasa cemburu terhadap wanita lain. Namun karena statusnya yang sangat tinggi, bahkan Jason pun sulit untuk menentangnya. Bagaimanapun juga, betapapun kuatnya, ia tetap hanyalah pelayan kekaisaran. Toby kemudian dengan tenang berdiri. Terima kasih telah menghentikan situasi ini, Yang Mulia Putri Keempat. Kata Toby dengan penuh hormat. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kita semua orang pintar di sini, Toby. Tak perlu mengucapkan kata-kata basa-basi seperti itu. Putri keempat tidak tertarik untuk mencari tahu makna tersembunyi di balik ucapan Toby saat itu. Ia hanya menyipitkan mata ke arah Queenie sejenak, lalu dengan dingin berkata, "Karena kau muncul di sini, mungkin maksudmu adalah memintaku membujuk Jason untuk berdamai." Bab 2908. Tapi kau harus tahu bahwa Leo datang untuk menyelesaikan dendam lama. Karena usahamu di masa lalu dan kenyataan bahwa kau sekarang berlutut, aku berhasil meyakinkannya untuk memberimu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mencegah Hong Kong dan Las Vegas jatuh ke dalam kekacauan total.
Toby Clark menarik napas dalam-dalam. Sangat bijaksana, putri keempat. Jawab Toby dengan suara pelan. Apa syarat-syaratnya? Toby lebih memilih untuk dihina daripada kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk menengahi situasi ini. Pertama, aku menginginkan setengah dari seluruh aset 4 keluarga teratas di Hong Kong. Mulai dari aset tetap, saham, hingga arus kas kalian. Aku ingin setengah dari semuanya. Kata putri keempat dengan tenang. Dan jangan berani-berani mengatakan bahwa aku meminta terlalu banyak. Jika kau tidak mengusir Leo, dia akan memperoleh aset jauh lebih banyak dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dia mampu melakukannya. Toby memaksakan senyum di wajahnya. Selama semuanya bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah besar. Aku akan menerimanya atas nama 4 keluarga teratas Hong Kong. Putri keempat mendengus. Kedua, semua hutang harus dilunasi oleh para debitur. Sebagai gantinya, aku akan meyakinkan Jason Leo untuk tidak membunuh siapapun untuk saat ini. Tapi orang-orang yang terlibat dalam masa lalunya harus muncul dan mengakhiri hidup mereka di depan villa ini dalam batas waktu yang ditentukan. Kau lebih tahu siapa saja yang terlibat dibandingkan kami. Ekspresi Queenie York dan Leslie Clark sedikit berubah. Meskipun putri keempat tidak akan terlibat langsung dalam pembunuhan, Hong Kong akan dibanjiri darah jika semua ini benar-benar terjadi. Sebelum memperlihatkan senyuman hangat, Toby menghentikan Queenie dan Leslie yang tampak ingin berbicara. Apa syarat ketiga? Itu mudah. Kali ini Jason yang berbicara. Ia menatap Queenie dengan ekspresi tenang sambil menyipitkan mata. Aku tahu bahwa orang-orang York Hong Kong bukanlah orang yang langsung bertindak melawanku, tetapi kalian adalah dalang utamanya. Itulah sebabnya aku ingin kalian membayar. Pertunangan kita akan tetap berlanjut. Setelah kita menikah, kau akan menjadi kepala keluarga York Hong Kong, tapi aku yang akan menjadi penguasa sesungguhnya di balik layar. Mengerti? Sederhananya, aku ingin memegang kendali atas keluarga York Hong Kong setelah ini. Kau harus memenuhi ketiga syarat ini. Lagi pula, ini tidak tampak terlalu berat. Aku memberimu waktu 3 hari. Jika kau dapat menyelesaikannya dalam waktu itu, kita bisa berjabat tangan untuk berdamai, bahkan aku akan mentraktirmu sarapan. Tapi jika kau gagal menyelesaikannya, maka maaf. Bahkan jika kau merendahkan dirimu 100 kali di hadapanku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Dibandingkan dengan kemarahan Queenie yang membara dan keterkejutan Leslie, Toby tampak sangat tenang dalam situasi ini. Ia dengan hormat menganggukkan kepala di hadapan Jason dan putri keempat. Putri keempat, Tuan Muda Leo, aku sepenuhnya memahami ketiga syarat tersebut. Aku akan meminta keluarga York Hong Kong dan 4 keluarga teratas Hong Kong untuk mendiskusikannya. Kita akan lihat apakah kita bisa memenuhi persyaratan kalian. Aku harap kalian berdua dapat bersikap seperti wisatawan asing untuk sementara waktu. Kami akan memberikan jawaban saat waktunya tiba. Melihat Toby begitu hormat, baik putri keempat maupun Jason tidak terus menambah kesulitannya. Dalam pikiran mereka, jika Toby benar-benar dapat memenuhi ketiga syarat itu, mereka akan bisa menaklukkan Hong Kong tanpa harus bergerak sedikit pun. Jika seperti itu, kenapa tidak? Bab 2909. Waktu makan malam, di taman atap Hotel Three Seasons. Harvey York telah menyiapkan teh sore mewah ala Hong Kong untuk Toby Clark, yang saat itu tampak sangat muram. Gubernur Clark, seorang pria yang bijak tahu kapan harus mengalah, tetapi tindakanmu mengejutkan semua orang di sini. Bisa saja terjadi keributan besar di Hong Kong sebentar lagi. Jelas bahwa Harvey sudah mengetahui semua yang terjadi di villa keluarga Leo. Harvey sudah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi. Jason Leo tidak akan pernah kembali ke negaranya hanya karena rasa hormat kepada Toby. Mengenai 3 syarat yang diajukan Jason, Harvey tidak menganggapnya terlalu berlebihan. Itu jelas merupakan alasan utama Jason kembali kali ini. Jika ia bisa mencapai tujuannya tanpa pertumpahan darah, ia akan menahan diri meskipun memiliki niat membunuh.
Apakah kamu tidak tahu bahwa orang luar sering menyebut kami keluarga budak? Setelah berganti pakaian, Toby menampilkan senyum tipis. Sebelum aku kembali, aku adalah seorang pelayan kekaisaran. Setelah itu, aku melayani di istana kerajaan negara H. Orang sepertiku mengikuti apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Aku akan tunduk kepada siapapun, kapanpun aku membutuhkannya. Ini bukanlah masalah bagiku. Karena saat ini aku berada di bawah naungan istana kerajaan, jika aku memiliki kesempatan untuk berjuang demi perdamaian negara, apa salahnya jika aku harus berlutut dan menerima tamparan? Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tidak menyesal. Sayangnya, aku terlalu membesar-besarkan reputasiku sendiri. Tidak hanya gagal menyelesaikan masalah sepenuhnya, aku bahkan membuat orang-orang itu semakin arogan. Toby kemudian menuangkan secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri sebelum menyeruputnya dengan ekspresi tenang, seolah-olah ia bukan orang yang rela menyerah begitu saja demi rakyat kekaisaran. Harvey menyipitkan mata memandang Toby. Ia tahu bahwa selain berusaha memulihkan kedamaian, pria di hadapannya juga ingin menunjukkan kepada para petinggi kemampuan dirinya melalui tindakannya berlutut. Apapun yang terjadi selanjutnya, tidak mungkin istana kerajaan negara H mempertimbangkan untuk menggantikannya. Jika mereka mencopot Toby dari posisinya, keluarga Clark akan dihancurkan dalam kekacauan. Harvey telah melihat maksud tersembunyi Toby. Meskipun aku bisa menahan segala penghinaan ini, tetap saja itu sia-sia. Lanjut Toby berbicara. Harvey hanya tertawa kecil tanpa memberi jawaban. Bagaimanapun juga, Jason adalah dewa perang sejati. Kepalan tangannya sudah cukup berbicara. Jika ingin memaksanya pergi, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkannya. Tidak ada pilihan lain. Mengenai 3 syarat itu, aku setuju dengan 2 syarat pertama. Tetapi syarat ketiga pasti akan menghancurkan Hong Kong tanpa keraguan. Mereka ingin Hong Kong dikembalikan kepada kekaisaran. Singkatnya, saat ini Hong Kong hanya memiliki satu pilihan, berperang sampai titik darah penghabisan. Sangat rumit. Kita akan bertarung melawan kekaisaran di sini. 4 keluarga besar Hong Kong mungkin sudah menyerah. Jika Jason tidak menuntut agar orang-orang yang terlibat dalam insiden ini mengakhiri hidup mereka sendiri, mungkin saja saat ini orang-orang itu sudah menumpuk uang di depan pintu rumahnya, memaksa keluargaku menyerah. Vince mungkin tidak menyangka bahwa rencananya malah menyakiti dirinya sendiri juga. Jason terlalu ambisius. Dia tidak hanya ingin mengalahkan Vince York dan aku, tetapi juga ingin menghancurkan seluruh keluarga York Hong Kong. Kita semua akan binasa kali ini. Bab 2910. Harvey York dengan santai menyeruput tehnya. Mungkin Vince York yang merencanakan semua ini. Mungkin dia tahu tentang ambisi dan kepribadian Jason Leo. Itu sebabnya dia memutuskan untuk bertindak seperti ini. Dia memaksa kita untuk bertarung mati-matian melawan Jason. Dengan begitu, kekuatan kita perlahan akan melemah. Ketika itu terjadi, dia hanya perlu duduk santai dan mengambil keuntungan saat kita saling melemahkan. Pada akhirnya, dialah yang akan keluar sebagai pemenang terakhir. Jadi, apa rencanamu? Queenie York mengernyitkan kening. Bagaimana mungkin kita saja yang menderita dalam acara yang begitu menghibur ini? Yang Mulia Gubernur Clark, sebarkan berita kemana-mana. Tekankan fakta bahwa Jason juga berusaha mengambil alih keluarga York Hong Kong. Buatlah berita ini menarik. Pastikan Vince juga merasakan ancaman tersebut. Bahkan jika dia berhasil tetap tenang, aku ingin melihat apakah rubah tua licik seperti Cory York dan Noah York bisa melakukan hal yang sama. Sementara Harvey dan yang lainnya menikmati makan malam mereka, Vince menutup laptopnya dan memandang muram ke sudut ruang tamu di gedung kantor Lexi York di Victoria Harbor, tempat Lexi mengenakan gaun dengan rambut panjang yang diikat ke belakang sambil memainkan sebuah karya agung dari Chopin di piano. Vince sama sekali tidak berminat menikmati pertunjukan itu. Ia perlahan berjalan mendekat lalu berteriak. Apakah Jason sudah gila? Aku telah mendukung semua yang dia lakukan. Aku memberikan semua yang dia minta. Senjata, pasukan, semuanya.
Tapi sekarang dia mencoba naik ke puncak kekuasaan dalam keluarga terkutuk itu. Apa yang ingin dia lakukan terhadapku? Dasar bajingan. Berani-beraninya dia menganggap kita sebagai saudara angkat. Vince, yang selama ini terus merencanakan untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut, tak kuasa menahan emosinya dan akhirnya meledak. Keluarga York Hong Kong memiliki kekuatan besar di Hong Kong dan Las Vegas. Bahkan jika Jason adalah orang yang kuat, dia tetaplah seorang orang luar. Namun, 3 syarat Jason telah memberikan pukulan besar kepada Vince. Bahkan ayah dan paman ketiganya, yang selalu mendukungnya, kini menelepon hanya untuk mempertanyakan keputusannya, bertanya apakah Jason benar-benar datang untuk membantu atau justru membawa masalah baru bagi keluarga. Lexi menghentikan permainan pianonya dengan tenang dan memandang Vince dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin kau masih belum memahami Jason sampai saat ini? Dia tidak mendapatkan gelar Dewa Perang begitu saja. Dia membunuh jalannya untuk mendapatkan gelar itu. Kita hanya membawanya kembali ke sini untuk menghadapi Marcel York dan Queenie York karena dia sangat kejam kan? Jangan khawatir. Sejahat apapun dia tetap tidak lebih berbahaya daripada bajingan itu, Harvey. Bahkan jika Harvey gagal, Marcel masih ada untuk menghadapinya kan? Dan jika keduanya gagal, siapa lagi dalam keluarga ini yang bisa menghentikanmu untuk naik ke puncak kekuasaan saat itu? Jika Jason masih hidup saat itu, kau harus menghadapinya sendiri kan? Hancurkan para dewa perang yang mencoba merusak Hong Kong dan Las Vegas, dan kau akan benar-benar tak terkalahkan. Vince menarik napas dalam-dalam. Aku tahu itu. Jawab Vince dengan nada muram. Tapi aku bahkan mendengar bahwa si rubah tua, Toby, sudah menyerah. Bagaimana jika Queenie dan Harvey juga melakukan hal yang sama?